Halo semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan salah satu masalah mengenai mengapa sumber daya manusia di NTT, terutama kaum muda, tidak tertarik pada industri pertanian. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Niken Sistian Raja. Saya Maria Febriana Mite. Saya Nirat Miriani Selan. Saya Maria Marianta Pata. Saya Yiren Setirja Merenisya Malo. Saya Indrianti Undan Hau. Saya Tresia El Rosita Molan. Saya Fran Zuru. Saya Regolinda Napu. Nah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Jadi di sini kami akan membahas seperti teman Nirat sampaikan tadi. Yang pertama kami akan mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di NTT yang terkait dengan ketidaktertarikan petani muda dalam industri pertanian. Bagaimana teman-teman? Jadi menurut saya, mengapa anak muda zaman sekarang ini tidak tertarik dengan pertanian? Menurut saya itu alasan mengapa anak muda ini sekarang ini tidak tertarik terhadap pertanian itu terdiri dari dua faktor, di mana ada faktor eksternal atau faktor dari luar dan juga ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke, di sini saya akan menambahkan untuk faktor internal atau faktor dari dalam itu biasanya dari keluarga. Biasanya ada orang tua yang tidak setuju anaknya buat apa sih kuliah pertanian. Kalau dari saya mungkin kurangnya minat dari para orang muda di NTT ini, kurang minat mereka terhadap industri pertanian itu karena mereka menganggap bahwa pertanian itu adalah salah satu pekerjaan yang kumuh, salah satu pekerjaan yang kotor, dan salah satu pekerjaan yang tidak menjanjikan kepada masa depan mereka, sehingga mereka tidak tertarik sedikit pun dengan dunia pertanian. Mereka merasa hal-hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa, pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan tadi yang sempat saya jelaskan. Biasanya orang tua tuh mau anaknya kerja di kantoran, harus pegawai negeri, tidak mau anaknya tuh berwirausaha. Tapi kita lihat saja perbandingan antara pegawai negeri dengan swasta. Biasanya swasta kan uangnya lebih banyak. Ini kita bukan bicara uangnya, tapi penghasilannya swasta. Baru orang-orang pekerja swasta ini kan tidak memerlukan bos begitu. Kita yang jadi bos, kita yang mengatur, kita punya anak buah, dan kita yang akan terima modal, dan kita yang kelola itu modal. Nanti kita bisa mengatur, kita punya usaha sendiri tanpa ada campuran dari luar begitu. Pokoknya kita yang menghandle, kita punya usaha sendiri. Selain itu juga, menurut saya kenapa anak muda sekarang ini tidak tertarik pada industri pertanian, itu karena mereka tuh masih menanamkan pemikiran lama, pemikiran yang kuno, di mana menurut mereka, seperti yang tadi teman saya Nira katakan, yaitu pertanian itu identik dengan kotor, kumuh, dan mana mungkin anak muda zaman sekarang yang sudah mengikuti tren di mana-mana tuh mau untuk bekerja seperti di tempat-tempat yang kotor, seperti di sawah, di ladang, dan tempat-tempat pertanian lainnya. Pasti anak muda sekarang ini masih termakan oleh gengsi. Mereka juga masih lebih istilahnya tuh mengikuti arus. Mereka tuh lebih terperdaya oleh teman-teman mereka. Mereka masih dipengaruhi oleh teman-teman mereka. Jadi mereka tuh malu, gengsi untuk bekerja di sektor pertanian. Di faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh lingkungan, di mana orang-orang menganggap bahwa pertanian itu adalah pekerjaan yang kotor, atau bisa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekurangannya Modal. Sehingga ketika ingin membuka suatu usaha di bidang pertanian, itu yang dapat mempengaruhi sehingga tuh mereka tuh karena faktor lainnya, itu kekurangan modal, itu yang membuat mereka tuh seperti keinginan mereka untuk berada di sektor pertanian, untuk melakukan sebuah usaha yang ada di sektor pertanian itu menjadi karena kekurangan modal tersebut tuh membuat mereka istilahnya tuh patah semangat gitu, kurang semangat karena tidak ada modal. Teman, menurut kalian ini keterbatasan jaringan pemasaran itu termasuk atau tidak ya? Keterbatasan jaringan pemasaran. Maksudnya mereka bingung setelah bikin ini mau dijual kemana, harus pemasaran kemana.
Mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab atau menjadi salah satu faktor di mana anak muda zaman sekarang ini. Jadi menurut teman-teman tuh untuk menyelesaikan mengapa anak muda zaman sekarang ini tuh tidak tertarik terhadap pertanian. Jadi menurut teman-teman tuh solusi yang dapat diberikan itu seperti apa sih menurut teman-teman? Kalau menurut saya yang pertama tadi bisa peran penyuluh pertanian sih. Biasanya anak-anak zaman sekarang tuh melihat hasil yang ada. Misalnya mereka tuh tidak percaya tanpa adanya bukti. Harus ada bukti begitu. Jadi kalau menurut saya solusi yang dapat ditawarkan yaitu pertama di sini itu peran pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui kan sektor industri ini kan adalah sektor utama dari dalam segala aspek kehidupan. Siapa sih yang di sini yang tidak membutuhkan nasi? Tidak ada. Nasi. Pasti kan semua membutuhkan makanan, dan makanan itu kan dari sektor pertanian. Jadi di sini pasti peran pemerintah itulah sangatlah penting, di mana mereka bisa melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda zaman sekarang ini untuk membuka pola pemikiran mereka supaya mereka tuh mau untuk berkarya di sektor pertanian. Selain itu juga mungkin masih dari pemerintah, yaitu mungkin pemerintah juga bisa memberikan modal kepada para petani-petani muda untuk mengembangkan inovasi yang ada begitu. Terus selain itu juga peran penyuluh pertanian juga. Ya, peran penyuluh pertanian itu sangatlah penting sih. Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang ini kan mereka tuh tidak melihat prosesnya, tapi mereka melihat hasilnya. Sehingga mungkin peran penyuluh pertanian ini sangatlah penting untuk membuka wawasan anak muda zaman sekarang ini bahwa betapa pentingnya itu pertanian. Dan mungkin juga kan sekarang kan mindsetnya tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka lebih tertarik kepada pekerjaan-pekerjaan seperti kantoran. Nah, padahal seharusnya yang harus diubah pola pemikiran mereka, pekerjaan seperti di sektor pertanian itu tuh lebih membuka usaha, lebih ke usaha, dan itu bisa menguntungkan, dan itu bisa mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan, di mana salah satunya itu kita sendiri tuh menjadi bosnya, kita sendiri yang mengatur, kita sendiri yang menghandle semuanya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mau untuk diatur, karena kan mungkin kalau memang mereka tidak mau diatur berarti mereka harus menjadi bosnya. Nah, kalau untuk membuka usaha sekarang ini pasti itu lebih ke di sektor pertanian itu sangatlah banyak. Dan ini adalah salah satu usaha yang bisa dibilang sangatlah gampang untuk dibuka, tidak membutuhkan modal yang begitu terlalu banyak. Misalnya tuh kayak begini, kita kan mau membuka sebuah usaha di sektor pertanian, modal yang kita butuhkan tuh tidaklah banyak. Misalnya kita cukup mempunyai lahan atau yang kita tidak perlu banyak, tidak perlu besar-besar atau panjang-panjang. Intinya kita mempunyai, terus untuk itu modalnya tuh kita pinjam ke bank. Sekarang tidak perlu sih, menurut saya tidak perlu, karena kan kayak untuk pertanian sendiri kan itu kan tidak begitu membutuhkan modal yang sangat banyak. Misalnya kayak cukup mempunyai bibit, dan untuk membeli bibit pun juga itu tidak terlalu mahal, tergantung. Jadi itu mungkin dalam satu bibit, satu misalkan kalau misalnya beli apa nih, beli bibit, satu pak bibit. Nah, begitu kan itu kan bisa dipakai, itu kan sangatlah banyak. Jadi bisa untuk berledeng-bedeng, bisa digunakan tuh untuk bisa menghasilkannya itu sangatlah banyak. Dan modalnya dan keuntungan dari modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapat itu tuh bagaikan langit dan bumi. Misalnya modalnya cuma 5.000, keuntungannya tuh bisa beratus-ratus. Jadi menurut saya tuh kalau untuk membuka usaha di bidang pertanian itu tuh tidak perlu membutuhkan modal yang banyak. Jadi tergantung dari bagaimana kita sendiri untuk mau berusaha. Oke, saya akan melanjutkan dari teman Niken tadi, di mana ini seorang pemuda maunya orang-orang yang mau
berusaha dalam bidang pertanian itu harus didorong juga, baik itu dalam aspek pemikiran mereka agar pola pikir mereka tuh lebih mandiri lagi mengenai usaha dalam bidang pertanian, di mana bidang pertanian ini sebenarnya bukan salah satu budidaya yang hanya di tempat kotor atau kumuh. Itu kan dari teman Niken, di mana orang muda itu harus didorong, dibantu dengan pola pikir yang lebih mandiri agar dia bisa menjadi salah satu pengusaha pertanian yang sukses. Kita ketahui bahwa sekarang kan ini teknologi dalam bidang pertanian juga semakin maju. Ya. Jadi bagi orang muda yang tidak ingin bekerja, kan orang berpikir bahwa dong semua bekerja di bidang pertanian karena pertanian itu kotor, kumuh dan sebagainya. Selain itu Tetapi dalam bidang pertanian ini kan sudah ada teknologi yang maju, di mana menggunakan alat-alat pertanian yang lebih modern, dan di situ semua pekerjaan yang dilakukan itu tuh dilakukan oleh alat-alat pertanian. Paling orang muda yang mau jadi petani itu dia hanya menggunakan alat tersebut, tetapi untuk mengolah lahan apa semua sudah menggunakan traktor atau alat-alat pertanian lain yang sudah modern, sehingga tidak ada alasan bahwa orang muda itu tidak mau berusaha dalam bidang pertanian, karena di situ kan budidaya pun sudah secara modern, pemasaran juga bisa secara online. Jadi sebenarnya dengan teknologi yang maju ini bisa membantu orang muda yang ingin bertani dalam bidang pertanian itu agar menjadi orang muda yang lebih sukses dalam usaha terkhususnya dalam usaha dalam bidang pertanian. selain itu juga kan kalau menurut kalau mereka masih menanamkan pemikiran lama, itu tuh kalau menurut mereka tuh pasti itu pertanian tuh identik dengan capek karena kerja di ladang, cangkul atau membersihkan apa semuanya tuh itu masih menggunakan manual. Padahal seperti yang kita ketahui sekarang nih, semakin canggih, teknologi sudah semakin canggih. Kita tinggal melakukan set pengaturan pada alat-alat mesin pertanian, mereka bisa melakukannya sendiri. Jadi mungkin itu tuh lebih menguras tenaga kita, jadi tidak lagi membutuhkan tenaga yang begitu terlalu capek gitu. Dan untuk masalah tentang orang-orang tanya bilang, kenapa sih, buat apa sih kuliah pertanian? Sebenarnya pertanian ini sama penting dengan industri-industri yang lain. Toh percuma seorang dokter dia bekerja tapi dia belum makan kan percuma. Masa dia pergi operasi pasien dengan keadaan lapar? Kan tidak mungkin begitu. Pasti otomatis pasiennya pasti meninggal, dokternya juga pasti kesakitan. Semua makanan itu kan diperoleh dari hasil-hasil pertanian. Pokoknya begitupun juga dosen-dosen atau para guru atau semua pekerjaan. Pasti pertama tuh harus makan dulu, harus kenyang dulu agar mereka bisa beraktivitas, mereka bisa melakukan pekerjaan dengan lancar, dengan semangat. Itu kan dari makanan. Baik, kalau menurut saya solusi yang kita terapkan itu, misalnya kita sebagai sarjana pertanian yang akan untuk terjun ke masyarakat tuh, kita harus memberikan solusi kepada mereka bagaimana untuk mengelola pertanian di NTT sekarang nih. Kita harus memberikan solusi kepada masyarakat agar pemikiran mereka lebih luas terhadap atau pemikiran mereka lebih terbuka kepada industri pertanian. Contoh konkretnya juga di sini ada dari bagian LSM, di mana mereka itu pergi atau terjun langsung kepada daerah-daerah terpelosok. Di mana kan seperti yang kita ketahui, orang-orang yang ada di daerah terpelosok, terutama anak muda itu mereka lebih tahu. Kalau mau kata kasarnya itu malas. Jadi di sini padahal lahan yang mereka punya itu sangatlah banyak. Jadi tapi mereka tidak memanfaatkannya untuk membuka sebuah usaha. Jadi di sini dari LSM mereka turun langsung ke bagian daerah-daerah terpelosok, di mana mereka melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk membuka wawasan dari anak-anak muda yang ada di sana untuk memanfaatkan lahan yang ada. Karena
karena kan Daripada- ini hasil dari yang mereka lahan yang mereka manfaatkan kan itu Bisa juga kan langsung untuk untuk diri mereka mereka, sendiri, benar. untuk keluarga mereka Keluarga. sendiri, untuk masa depan mereka. investasi. Oke, Oke semua, sekian diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan sumber daya manusia terutama di daerah NTT tentang kurangnya minat anak muda di industri pertanian. Kurang dan lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Solusi, Alasan apalagi guys? Permasalahan. Pokoknya yang dapat kami tawarkan, semoga kedepannya terutama kami sendiri yang berbicara seperti ini, setelah kami melanjutkan studi kami bisa menerapkan, seperti kami bisa berpengaruh kepada anak-anak muda yang kurang berminat terhadap industri pertanian, untuk mereka lebih berminat lagi untuk Ya. mengolah pertanian di lahan-lahan sekitar mereka, di daerah-daerah mereka. Itu saja. Bye. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara pada salah satu pengusaha yang bergerak di bidang agroindustri. Nah, di sini bidang agroindustri yang kami pilih yaitu apa teman-teman? Agroindustri pabrik tahu di Oebufu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niken Sistian Raja. Saya Maria Febrana Mite. Saya Nirat Ingriani Selan. Saya Maria Mariana Takata. Saya Yiren Sukita Indonesia Malo. Saya Indra Timendang. Saya Tresia El Rosita Molan. Saya Branjuru. Saya Regolinda Napu. Oke, untuk selanjutnya selamat menyaksikan video kami dari wawancara sampai pada proses pembuatan tahu. Sekian dan terima kasih. Bye bye.